Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Salah satu yang menjadi sorotan publik pada pertandingan kali ini ialah gol yang dicetak oleh Pratama Arhan. Pratama Arhan berhasil mencetak 3 gol dan salah satunya diciptakan melalui teknik lemparan ke dalam throw in yang dilakukannya pada menit ke-75. Siapa sangka teknik lemparan ke dalam ini bukan baru pertama kali dilakukan oleh Pratama Arhan untuk mencetak gol pada laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Timur Leste, di mana gol satu-satunya yang tercipta pada saat itu diciptakan lewat umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan yang langsung ke kotak penalti. Siapa sangka teknik rahasia lemparan ke dalam yang langsung menusuk ke kotak penalti lawan ini merupakan salah satu teknik yang sangat dibenci oleh pelatih Arsene Wenger. Saat itu Arsene Wenger memimpin Arsenal melawan Stoke City di Liga Inggris pada tahun 2008-2009. Arsenal terlihat tampil menguasai jalannya pertandingan, namun siapa sangka Arsenal harus menerima kekalahan dari Stoke City dengan skor akhir 1-2. Dan yang membuat Arsene Wenger kesal, pasalnya kedua gol yang dicetak oleh Stoke City dihasilkan dari taktik lemparan jarak jauh seorang Rory Delap yang saat ini telah pensiun. Sejumlah drama mewarnai kemenangan Timnas Indonesia atas Timur Leste pada laga uji coba yang berlangsung di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Bali, Kamis 27 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Masuk dalam agenda FIFA Matchday, Timnas Indonesia sukses menggasak habis Timur Leste dengan skor 4-1. Kemenangan mutlak ini meneruskan dominasi skuad Garuda atas sang lawan. Maklum, di level senior, kedua kesebelasan sudah bertemu sebanyak 4 kali. Dari catatan head-to-head tersebut, Timnas Indonesia selalu meraih kemenangan atas Timur Leste. Praktis laga melawan Freitas DKK ini menjadi kemenangan kelima bagi skuad tempur Sinteyong. Namun siapa sangka laga ini nyaris menjadi blunder dan malapetaka bagi seorang Sinteyong. Yap, Timur Leste sempat membuat pendukung Timnas Indonesia senam jantung. Filomeno dan kolega mampu mencetak gol terlebih dahulu melalui Freitas 4-3. Timur Leste bahkan memiliki kesempatan untuk menggandakan keunggulan di penghujung babak pertama. Namun kegemilangan kiper Timnas Indonesia Syahrul Fadila berhasil menahan sepakan 12 yard yang dieksekusi Mouzinho. Timnas Indonesia baru berhasil melakukan comeback di 45 menit kedua. 4 gol dihasilkan skuad Garuda melalui Ricky Kambuaya, penalti Pratama Arhan, dan 2 gol bunuh diri dari Filomeno, Mendonca, dan Silva. Usut punya usut, Sinteyong nyaris melakukan blunder lewat komentarnya sebelum pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Timur Leste sebagai tim yang kurang bagus. Maaf, jujur Timur Leste tidak terlalu bagus. Saya menonton permainan mereka di Piala AFF. Terang Sinteyong dikutip dari YouTube PSSI. Komentar yang terkesan menyindir ini dilontarkan juru taktik Timnas Indonesia pralaga melawan Freitas DKK. Namun pada kenyataannya Sin dikejutkan permainan nothing tulus dari Timur Leste. Andai skuad Garuda tak bisa membalikkan kedudukan atas ketertinggalan gol babak pertama, maka komentar Sinteyong menjadi senjata makan tuan. Terlepas dari ini, sejumlah fakta menarik mengiringi kemenangan Timnas Indonesia atas Timur Leste, dirangkum dari berbagai sumber. Sebanyak 3 pemain andalan Timnas yang absen di ajang FIFA Matchday Indonesia versus Timur Leste. Setelah menjadi andalan Sinteyong di Piala AFF 2020, nama-nama berikut ini tidak disertakan saat Timnas Indonesia menghadapi Timur Leste di FIFA Matchday pada 27 dan 30 Januari 2022. Sinteyong yang memiliki alasan tersendiri
sendiri tidak membawa nama-nama berikut ini. Juru taktik asal Korea Selatan ini meminta para pemain ini untuk fokus membela klub masing-masing di luar negeri. 1. Witan Sulaiman, FK Senika. Witan Sulaiman tampil menggila di Piala AFF 2020 dengan koleksi 2 gol dan 5 assist. Tak heran winger 20 tahun ini tampil ganas di Piala AFF 2020. Sebab ia tahu gelar Piala AFF 2020 melamar sang kekasih Risma Hani. Benar saja, pada Sabtu 8 Januari 2022 atau 1 minggu setelah final Piala AFF 2020, Witan melamar sang kekasih. Praktis fakta di atas membuat banyak wanita di tanah air dibikin patah hati oleh Witan. Ketiadaan Witan Sulaiman di lini sayap timnas Indonesia coba ditambal Sinteyong dengan mengandalkan Terence Puhiri, Ramai Rumakik, dan Irfan Jaya. Sekarang patut dibanggakan atas hasil dramatis yang didapat timnas Indonesia di laga kontra Timur Leste, meski tanpa kehadiran Asnawi, Egy, dan Witan. 2. Egy Maulana Fikri, FK Senika. Egy Maulana Fikri hanya 3 kali turun di Piala AFF 2020. Efek datang belakangan. Namun pemain milik FK Senika ini tampil tajam dengan koleksi 2 gol, termasuk di leg 2 final Piala AFF 2020 kontra Thailand. Ketiadaan Egy Maulana Fikri di sayap kanan ditutupi Sinteyong dengan memanggil winger lincah Terence Puhiri. Jika bukan Terence Puhiri, Sinteyong dapat mengandalkan Irfan Jaya untuk bertugas di posisi tersebut. 3. Asnawi Mangku Alam, Ansan Greeners. Peran Asnawi Mangku Alam ketika timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2020 sangat besar. Tampil sebagai fullback kanan modern yang mana tangguh dalam bertahan dan juga aktif menyerang, membuat sisi kanan pertahanan skuad Garuda terasa aman ketika dijaganya. Di Piala AFF 2020, Asnawi Mangku Alam tercatat mengoleksi 1 gol dan 1 assist dan masuk kategori pemain andalan Sinteyong. Sekarang Asnawi sedang fokus berlatih bersama sang klub yang mentas di kasta kedua sepak bola Korea Selatan, Ansan Greeners. Untuk menutupi kepergian Asnawi, Sinteyong memanggil 2 pemain sekaligus. Mereka ialah Ahmad Figo, Arema FC, dan Bayu Fikri, Persib Bandung. Sedih dan bangga, begitulah perasaan Surati, ibu dari pesepak bola Pratama Arhan yang digadang-gadang akan melanjutkan karirnya di tim luar negeri. Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan adalah salah satu pemain muda potensial yang memperkuat PSIS Semarang dan jadi pemain muda terbaik di Piala Presiden 2021. Kegemilangan itu membawa Pratama Arhan ke timnas Indonesia dan membawa Merah Putih pada kemenangan kontra Timur Leste, sekaligus match of the match. Juga pemain muda terbaik di Piala AFF 2020. Tak pelak banyak yang berharap Pratama Arhan melanjutkan karirnya di luar negeri. Banyak yang menduga jika bek 20 tahun itu bakal menyusul Asnawi main di Liga Korea Selatan. Namun ada pula yang mengaitkan Pratama Arhan dengan klub Eropa, mengingat ia sempat berfoto bersama Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, serta juga sang agen. Konon sang ibu Surati mengaku telah merestui andai Pratama Arhan ingin berkarir di luar negeri, walaupun ia harus terpisah jarak dan lama tidak berjumpa. Demi kemajuan anak saya, ibu rela Arhan bermain di luar negeri. Karena ini keinginan anak saya, dan ibu harus mensupport dia, ujar Surati di YouTube Chandra Margatama. Perasaannya senang, bangga, dan sedih juga. Sedihnya ditinggal anaknya terus, jarang ketemu. Senangnya anak saya sudah berprestasi, ungkap wanita paruh baya itu.
Melihat pencapaian Pratama Arhan di PSIS Semarang dan Timnas Indonesia, sang ibu Surati mengaku terkenang dengan kisah perjuangannya mendampingi sang anak. Waktu sekolah SSB itu kan jaraknya 12 km dari desa ke kota. Jadi walaupun hujan atau panas terik, Arhan tetap mau berangkat untuk latihan, kenang Surati. Biasanya ibu menunggu sampai pulang, kadang maghrib baru sampai. Dari jam 2 siang sampai maghrib baru pulang, ujar wanita berusia 44 tahun tersebut. Setelah perjuangan itu, Surati mengaku telah merestui Pratama Arhan main di luar negeri dan hanya tinggal menanti klub apa yang akan diperkuat oleh anak lelakinya itu. Winger lincah Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri baru saja memperpanjang kontrak bersama klubnya FK Senica. Egy akan tetap berkompetisi di Liga Slovakia hingga 1,5 tahun ke depan. Usut punya usut, pemuda asal Medan itu punya target besar selama berkarir di Eropa. Mantan pemain Lesia Gidens tersebut ternyata ingin berkompetisi di Liga Spanyol. Egy sadar langkah tersebut tidaklah mudah, namun dia optimistis bisa bermain di negeri Madator andai menampilkan performa apik bersama FK Senica. Saya ingin bermain di Liga Spanyol, saya tahu itu tidak mudah, tetapi saya masih punya impian itu sampai saat ini, ungkap Egy di channel YouTube FK Senica. Saya hanya perlu fokus di sini, berjuang untuk klub agar bisa bersaing di 6 besar, imbuhnya. Egy Maulana Fikri perlahan mendapat kepercayaan di FK Senica. Musim lalu dia memainkan 15 laga dengan sumbangsi 2 gol dan 4 assist. Semoga saja penampilan konsisten Egy bersama FK Senica menarik perhatian klub-klub di Spanyol. Region Hana Citizen FC yang ingin merekrut Pratama Arhan punya latar belakang unik. Di balik fakta jika mereka adalah klub kaya di Divisi 2 Korea Selatan. Seongnam FC rupanya bukan satu-satunya klub asal Korea Selatan yang sedang mengincar bek muda Timnas Indonesia Pratama Arhan. Laporan terbaru menunjukkan jika Daejeon Hana Citizen FC DHFC juga punya niatan untuk merekrut rising star berusia 20 tahun itu. Kendati Seongnam ada di kasta teratas ke Liga 1 dan mereka ada di divisi kedua ke Liga 2, namun DHFC tidak minder dalam persaingan merebutkan tanda tangan Arhan. Saat ini tim pemandu bakat mereka tengah menimbang opsi sebelum melakukan pendekatan resmi. Arhan pun tidak perlu kecewa jika memang batal bergabung dengan Seongnam. Pasalnya, jam terbang tinggi plus tuntutan untuk bisa bersaing justru bisa didapatkan bersama DHFC. Pasalnya, DHFC adalah kesebelasan yang cukup ambisius dalam usaha mereka untuk kembali ke kasta teratas sejak terelegasi pada 6 tahun silam, terutama setelah kedatangan investor baru, yakni Hana Bank dalam bentuk firma bernama Hana Financial Group Football Club Foundation di 2019 lalu. Laga Indonesia versus Timur Leste menjadi debut dua talenta muda, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate, di Timnas Indonesia Senior. Keduanya pun langsung mencuri perhatian. Dua pemain yang sama-sama berusia 17 tahun tersebut masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Ronaldo masuk lebih dulu pada kick-off babak kedua menggantikan Ramai Rumakik. Sementara Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Evan Dimas Darmono pada menit ke-66. Keduanya langsung memberikan kontribusi kepada tim. Ronaldo Kuate menyumbangkan 1 assist kepada Ricky Kambuaya yang mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-65. Sementara Marcelino Ferdinand belum mencatatkan namanya di papan skor. Namun gelandang serang Persebaya Surabaya tersebut melesakkan 2 tendangan ke gawang serta terlibat aktif dalam skema serang skuad Garuda. Usai pertandingan, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada keduanya. Dia mengatakan keduanya sudah menunjukkan kontribusi nyata.
yang mengantarkan Indonesia membalikan keadaan setelah tertinggal di babak pertama. Memang Ronaldo dan Marcelino masuk babak kedua. Ronaldo masuk dari awal babak kedua. Marcelino baru masuk beberapa menit setelah babak kedua, ujar Sinteyong. Setelah kedua pemain ini masuk permainan, tim lebih baik, imbuhnya. Selain itu, Sinteyong juga melihat kedua pemain ini menunjukkan sebuah determinasi sebagai seorang profesional. Itu menjadi sebuah nilai plus di mata pelatih. Saya sangat bisa merasakannya. Para pemain harus punya kehausan dan kelaparan dalam sebuah permainan, ucapnya. Indonesia masih punya satu laga lagi melawan Timur Leste yang dijadwalkan digelar Minggu 30 Januari 2022 besok. Mengenai peluang Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate pada pertandingan tersebut, dia membiarkan publik penasaran. Untuk pertandingan berikutnya perlu waktu ke depannya seperti apa? Saya masih perlu waktu untuk mempertimbangkannya, pungkasnya.